Tapi sebaliknya yang akan kita bahas ini adalah tentang bagaimana caranya melupakan masa lalu yang terasa menyakitkan. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas soal masa lalu, terutama masa lalu yang menjadikan kita sakit hati. Bukan untuk diratapi tentu saja, tapi sebaliknya yang akan kita bahas ini adalah tentang bagaimana caranya melupakan masa lalu yang terasa menyakitkan. Karena masing-masing dari kita pasti punya masa lalu. Dan tidak semua bagian dari masa lalu kita ini indah. Ada kalanya masa lalu itu justru mendatangkan sakit hati dan menjadi sebuah kejadian yang sulit untuk dilupakan. Banyak orang sampai sekarang masih terbayang-bayang oleh masa lalunya. Bahkan mungkin termasuk Anda sendiri. Dan karena masih terbayang oleh masa lalu, maka kehidupan kita sekarang jadi terasa berat untuk dijalani. Namanya kehidupan, sedih dan senang itu sudah satu paket. Ada kalanya kita bahagia, tapi tidak mungkin kita bahagia selamanya. Akan ada masanya kita mengalami kesedihan. Namun sayangnya, ketika mengalami kesedihan ini, banyak dari kita jadi terjebak dalam kekecewaan, kemarahan, dan juga rasa kehilangan. Bagaimanapun harus kita akui, bahwa masa lalu yang buruk dapat mengganggu pikiran, hingga mengakibatkan stres berkepanjangan yang mengganggu masa depan. Bagi Anda yang saat ini ingin mulai belajar untuk melupakan pahitnya masa lalu, maka ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Apa saja? Yang pertama, ingatlah dulu bahwa di balik setiap kejadian pasti ada alasan. Apapun yang kemarin kita alami, apapun yang kita alami hari ini, semua ada alasannya. Selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian tersebut. Cobalah untuk mengikhlaskan apa yang pernah terjadi di masa lalu Anda. Ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya. Saat ini mungkin Anda belum mengerti mengapa kejadian tersebut harus terjadi. Tetapi suatu saat Anda pasti akan paham. Yang kedua, jangan ragu untuk mencurahkan isi hati Anda. Sadarilah bahwa Anda masih membutuhkan orang lain sebagai tempat untuk meluapkan isi hati. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa manusia yang lain. Setidaknya carilah atau milikilah satu orang yang memang sangat Anda percaya untuk menampung semua cerita dan masa lalu Anda. Masa lalu yang menyakitkan tidak akan membaik jika sekedar dipendam. Luapkanlah perasaan Anda dengan bercerita. Lalu yang ketiga, sadarilah pula bahwa masa lalu tidak mungkin bisa kita ubah. Saat ini Anda mungkin merasa kesal, marah, dan sakit hati karena kejadian di masa lalu ini. Tetapi bagaimanapun memang itulah yang terjadi. Maka sadarilah itu dulu, karena tidak mungkin kita bisa kembali ke masa lalu. Yang keempat, setelah menyadari bahwasanya masa lalu ini tidak bisa kita ubah, maka cobalah untuk memaafkan masa lalu tersebut. Langkah ini memang sulit, tetapi tetap perlu Anda coba. Bila terus-menerus terjebak di masa lalu bagaimana kita bisa fokus ke masa sekarang dan masa depan kita? Terlebih lagi, sepahit apapun masa lalu ini, pada akhirnya ia tetap menjadi guru yang baik bagi kita. Sebab masa lalu yang pahit akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Yang kelima, jangan lupa bersyukur. Meskipun masa lalu kita pahit, setidaknya masa itu telah lewat. Dan ada banyak sekali hal dalam hidup ini yang sudah sewajarnya kita syukuri. Berhentilah hidup di masa lalu, mulailah hidup di masa sekarang, dan syukurilah apa yang hari ini kita miliki. Bersyukur itu sebenarnya tidak sulit. Masih bisa bernapas saja, sudah merupakan sesuatu untuk disyukuri. Lalu yang keenam, lakukanlah kegiatan positif. Jadikan kebiasaan baru yang bisa mengalihkan perhatian dan pikiran Anda. Dengan begitu Anda bisa melakukan banyak hal yang berguna, bertemu dengan orang-orang baru yang positif, dan belajar melupakan masa lalu Anda. Terakhir atau yang ketujuh, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena seberat apapun cobaan hidup, sepahit apapun masa lalu, bila Tuhan mendampingi, maka pasti akan terasa ringan bagi Anda. Dekatkan diri kepada Tuhan, berdoalah agar senantiasa diberikan yang terbaik, karena memang Tuhanlah yang bisa memulihkan Anda. Kurang lebihnya seperti itulah 7 cara atau 7 langkah yang bisa kita ambil bila ingin mulai belajar untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan.
Ingat, semua orang punya masa lalu, dan sebagian dari masa lalu itu akan terasa pahit. Jadi jangan sekali-kali Anda merasa berjuang sendiri. Sebab di kanan kiri Anda masih ada orang yang mengasihi, dan di atas Anda masih ada Tuhan yang melindungi. Semoga masa lalu ini menjadi pengalaman berharga yang mendewasakan kita. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.